Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, saya Jauharuddin, kelas B24, akan mempresentasikan sistem kesenian Cirebon 3. Ini merupakan salah satu tugas mandiri pada mata kuliah Cirebon Studies dengan Bapak dosen, yaitu Bapak Hero Prayogo MPD. Cirebon adalah kota di pesisir utara Jawa Barat yang memiliki kekayaan budaya dan seni yang sangat beragam. Kota ini terkenal dengan warisan keseniannya yang unik dan beragam, termasuk ukiran, batik, tari, dan musik. Kesenian di Cirebon berkembang pesat karena pengaruh berbagai budaya yang masuk ke wilayah ini, seperti budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Makalah ini akan membahas 4 jenis kesenian yang menonjol di Cirebon, yaitu ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri atau batik Jawaringin. Langsung saja, yang pertama yaitu ukiran Cirebon. Sejarah dan perkembangan ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan keraton di Cirebon. Ukiran ini biasanya ditemukan pada bangunan keraton, masjid, dan rumah tradisional. Motif ukiran Cirebon seringkali mencerminkan pengaruh budaya Hindu-Buddha, Islam, dan Tionghoa. Karakteristik dan teknik. Ukiran Cirebon dikenal dengan detail yang rumit dan motif yang simbolis. Beberapa motif yang sering digunakan adalah motif megamendung, motif lunglungan atau tumbuhan merambat, dan motif hewan. Teknik ukiran yang digunakan biasanya adalah teknik ukir relief dan teknik ukir tembus. Nah, ini adalah ukiran Cirebon, ukiran khas Cirebon. Kemudian batik keraton. Sejarah dan perkembangan batik keraton. Batik keraton Cirebon berkembang di lingkungan keraton yang merupakan pusat kebudayaan dan kesenian. Batik ini biasanya digunakan oleh keluarga keraton dan memiliki pola yang khas dan penuh makna. Karakteristik dan motif batik keraton. Batik keraton memiliki motif yang sangat dipengaruhi oleh simbol-simbol keraton, seperti motif wadasan atau batu besar dan motif naga. Warna yang digunakan cenderung lebih kalem dan elegan, dengan dominasi warna coklat, biru, dan putih. Nah, ini adalah contoh batik keraton. Batik keraton terdiri dari beberapa motif, diantaranya yaitu motif batik naga silam, motif batik wadasan, motif batik sawat penganten, motif batik Banjar Bolang, motif batik Cirebon Putri, motif batik Tiga Negeri, dan motif batik Cirebon Kaliwet. Selanjutnya yaitu batik pesisiran. Sejarah dan perkembangan batik pesisiran. Berbeda dengan batik keraton, batik pesisir lebih diutamakan sebagai barang dagangan. Dalam perjalanannya, batik pesisir baru berkembang luas sekitar abad ke-19 yang disebabkan oleh adanya kemunduran produksi tekstil dari India, yang saat itu menjadi produsen kain terbesar yang dijual ke Pulau Jawa. Barulah saat para pengusaha Indo-Belanda datang, batik pesisir semakin berkembang pesat. Batik pesisiran berkembang di daerah pesisir Cirebon dan sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan pedagang dari berbagai negara. Hal ini menyebabkan batik pesisiran memiliki warna dan motif yang lebih beragam dan cerah dibandingkan dengan batik keraton. Ini adalah motif-motif dari batik pesisiran. Ada motif batik Indramayu, motif batik Pekalongan, motif batik Cirebon, motif batik
motif batik pesisir Madura, motif batik buketan atau buketan, motif batik floral, motif Megamendung, motif batik buketan sulur. Yang terakhir adalah batik santri atau batik Ciwaringin. Sejarah dan perkembangan batik Ciwaringin. Batik santri atau batik Ciwaringin berasal dari desa Ciwaringin dan berkembang di kalangan santri atau pelajar pesantren. Batik ini biasanya dibuat oleh santri sebagai bagian dari kegiatan belajar dan usaha ekonomi. Karakteristik dan motif batik santri. Batik santri memiliki motif yang lebih sederhana namun syarat dengan makna religius. Motif yang sering digunakan adalah motif kaligrafi Arab, motif bunga, dan motif geometris. Warna yang digunakan biasanya lebih terang dan natural. Nah, ini adalah motif-motif batik Ciwaringin. Ada batik Ciwaringin motif lecutan, batik Ciwaringin motif kupu-kupu, motif lasem, dan batik Ciwaringin motif rajek besi. Penutup, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan bahwa sistem kesenian di Cirebon sangat kaya dan beragam, mencerminkan perpaduan berbagai budaya masuk ke wilayah ini. Ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri atau batik Ciwaringin masing-masing memiliki keunikan dan nilai seni yang tinggi. Melalui kesenian ini kita dapat melihat bagaimana masyarakat Cirebon menjaga dan melestarikan warisan budaya mereka, serta bagaimana kesenian tersebut berperan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.